Telapak tangan Kafusiu seperti gunung, menghalangi pisau pertama. Pisau pertama terlalu kuat, menghancurkan telapak tangannya dan menebas seluruh tubuhnya. Kekuatan ini sangat berat. Setelah dilemahkan oleh baju besi, 70% hingga 80% dari kekuatan itu masih memengaruhi setiap bagian tubuhnya, menyebabkan tubuh kuat Kafusiu bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kafusiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, matanya menjadi semakin berapi-api. Pada saat yang sama, pisau kedua juga tiba. Pisau kedua yang mempesona itu memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari pisau pertama. Pisau ini menembus baju besi dengan kekuatan memotong segalanya dan menembus tubuh Kafusiu. Tubuh Kafusiu terpotong menjadi puluhan bagian dalam sekejap, seolah-olah porselen yang pecah disatukan. Luar biasa. Meski Kafusiu hancur berkeping-keping, dia tetap terkejut dan memuji. Ledakan. Pedang ketiga menyusul dengan saksama. Pedang ketiga sekuat sungai, dan tak berujung. Setelah dilemahkan oleh armor, pedang itu ditransmisikan ke tubuh Kafusiu, dan bahkan kekuatan dua pedang pertama yang tertanam di tubuh Kafusiu pun terpicu. Pedang ketiga memicu dua pedang pertama, dan semua kekuatan meledak dalam sekejap. Tubuh kuat Kafusiu meledak menjadi kabut darah yang besar. Namun, kabut darah besar ini mengembun di dalam baju besi putih dan berkumpul di tubuh Kafsu. Namun, pada saat ini, cadangan energi tubuh Kafusiu melemah hingga hanya 2%. Namun, ia juga terus-menerus menyerap kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan cadangan energinya sendiri juga meningkat pesat. 3 pedang, hancurkan 80% energi tubuhku. Kafusiu tertawa, melihat ruang primordial yang tak berujung, hanya Shazhou yang bisa melakukannya sebelumnya. Shazhou dan Xingmang diakui sebagai makhluk posisi 1 yang paling kuat, tetapi gaya posisi 2 benar-benar berbeda. Xingmang pandai memanipulasi waktu dan ruang, serta dapat mengamati masa lalu dan masa depan, memperhitungkan semua kemungkinan, dan pandai dalam peperangan yang berlarut-larut untuk memburu setiap kekuatan musuh. Perahu pasir, itu artinya kehancuran. Kehancuran. Dan lebih banyak kehancuran. Beberapa gerakan mematikan yang dipelajarinya dari tanah misterius dan tanah Tonggu membuat banyak makhluk kuno takut. Meskipun Moxu memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat, gerakannya terlalu bodoh. Gerakannya harus dilakukan dari jarak dekat dan di ujung kubus aneh untuk melepaskan kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Selama leluhur dan penguasa tidak bodoh, mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Tetapi beberapa gerakan destruktif Shazhou tidak dapat dihindari, itulah sebabnya Shazhou berada di lantai 27 dan Moxu berada di lantai 22. 3 serangan pedang dapat menghancurkan 80% tubuh Kafusiu. Jika mengenaiku, aku akan mati, kan? Aku tidak dapat menahannya, aku benar-benar tidak dapat menahannya. Dilihat dari fakta bahwa dia dan Kafusiu telah bertarung selama lebih dari 1 abad, sulit bagi Luo Feng untuk menghindari pedangnya. Bagaimana bisa Tuan Luo Feng begitu kuat? Para makhluk kuno, dengan mata mereka yang menembus penghalang waktu dan ruang, menyaksikan pertempuran ini. Namun, pertempuran ini membuat mereka takut. Lebih dari 90% makhluk purba memiliki kesimpulan, saat menghadapi Luo Feng, Anda hanya bisa melarikan diri. Anda tidak akan pernah bisa melawannya secara langsung. Kafusiu adalah contohnya. Kafusiu adalah salah satu dari 10 leluhur terkuat, dan dia memiliki baju besi di tubuhnya, jadi tubuhnya juga cukup kuat. Ini hasil setelah 3 kali pukulan. Saya pernah mendengar bahwa jalan tersulit bagi seorang kultivator untuk menjadi seorang penguasa adalah melanggar hukum dengan kekerasan. Leluhur ular tak terbatas melingkarkan tubuhnya, yang menempati sebagian besar dunia yang hancur, dan menatap Luo Feng. Sebagai pemimpin camp Tiansheng Hunyuan, dia tentu saja mengumpulkan informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang camp kultivator. Beberapa cara bagi para kultivator untuk melompat keluar dari kandang bukanlah rahasia, dan leluhur ular tak terbatas dapat dengan mudah mengetahui informasi ini. Xingmang menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum, Luo Feng juga menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum. Kekuatan Xingmang sebanding dengan Sayo. Dan dia juga dapat mengamati masa lalu dan masa depan dan hampir mengamati semua kemungkinan di masa depan. Aku sudah sangat terganggu saat menghadapinya. Luo Feng baru saja menjadi penguasa dalam waktu singkat, tetapi dia sudah berada di level yang sama dengan Xingmang dan Shazhou. Leluhur ular tak terbatas secara alami memiliki kriteria terperinci untuk menilai leluhur dan penguasa lainnya. Setelah menyaksikan pertempuran ini,
leluhur ular tak terbatas telah menentukan bahwa Luo Feng, Xing Mang, dan Xiao berada pada level yang sama. Mewakili kekuatan tempur, puncak, dari seluruh ruang Hunyuan tak terbatas. Meskipun aku mampu menekan Kafushu, tidak peduli seberapa lama kami bertarung, aku tidak bisa menghancurkan 80% tubuhnya. Leluhur ular tak terbatas mendesah diam-diam. Ini adalah kekuatan penghancur yang benar-benar melampaui miliknya. Pemimpin camp utama lainnya, camp Puncak Es, juga menyaksikan pertempuran ini dengan sangat hati-hati. Dia mengingat setiap konfrontasi antara Luo Feng dan Kafushu dengan jelas, dan bahkan menganalisisnya berkali-kali. Leluhur Puncak Es mengakui ini di dalam hatinya. Luo Feng ini memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat dariku. Kalau selisihnya tidak jauh, saya tetap akan merasa sedikit tidak puas, tetapi kalau selisihnya terlalu jauh, tidak ada perbandingannya. Dia setara dengan Suster Shazou. Mata leluhur Bing Feng dipenuhi dengan keengganan. Sebagian besar prestasi dan pengaruhnya berasal dari Shazou. Shazou dengan tegas mendukungnya dan berdiri di sampingnya. Daya tariknya di kubu Bing Feng jauh lebih kuat daripada leluhur ular tak terbatas di kubu Tiansheng Hunyuan. Tahukah kamu, ada 9 kaisar di kubu Tiansheng Hunyuan, dan 9 kaisar itu setara dalam nama. Leluhur ular tak terbatas perlu memenangkan banyak leluhur untuk memiliki pengaruh seperti itu. Meski begitu, faksi Kaisar Dewa Raksasa masih tidak terlalu memperhatikan leluhur ular tak terbatas. Namun di kubu Bing Feng, seluruh kubu dinamai Bing Feng. Secara nama, dia adalah pemimpin absolut. Faktanya, kecuali leluhur Pu Yao, semua leluhur lain di seluruh perkemahan tidak berani benar-benar tidak mematuhi leluhur Bing Feng. Aku benar-benar tak sabar bertarung dengan Luo Feng. Sebuah kubus aneh sangat bersemangat saat ini. Dia menyukai semua petualangan dan juga suka bertarung dengan orang-orang kuat. Kekuatan penghancurnya setara dengan milikku. Wanita berpakaian abu-abu itu berdiri di lantai 27 terdalam, dan semangat juang juga muncul di matanya. Melihat seluruh ruang Hunyuan yang tak berujung, hanya ada sedikit hal yang dapat menariknya untuk bertindak. Dia pernah bertarung dengan Xing Mang sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Xing Mang. Pertarungan seperti ini terlalu membosankan. Xiao lebih menyukai kekuatan penghancur yang luar biasa dari kedua belah pihak, dan benturan satu sama lain. Dia benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat. Saudara Luo Feng, apakah Anda membutuhkan kehancuran dunia tingkat ini? Kafushu bertanya dengan antusias. Baginya, pertempuran yang hebat jauh lebih berharga daripada kehancuran dunia tingkat ini. Tidak perlu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kafushu, kau bisa mengatur utusan dunia untuk menyerangku dengan seluruh kekuatan mereka. Menempati dunia yang hancur? Lantai 23 hingga 25 semuanya tidak berpenghuni, jadi tidak sulit bagi saya untuk menempati lantai manapun. Mungkin saya bahkan bisa menyerang lantai 28 dan 29 yang lebih dalam, jadi tentu saja saya tidak bisa mengambil lantai yang diberikan oleh Kafushu. Baiklah. Kafushu mengangguk, dan dengan sebuah pikiran, ia memerintahkan 230 utusan dunia untuk menyerang bersama-sama. Para utusan dunia ini tampak seperti tumbuhan. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti lengan. Ini, kekuatan penghancur. Luo Feng berdiri di sana dan mulai merasakan serangan para utusan dunia ini menimpanya, menunjukkan ekspresi gembira. Itu bisa disebut, kekuatan penghancur kehidupan, yang terdiri dari 7 bagian kehancuran dan 3 bagian kehidupan. Kekuatan penghancur dunia ini sangat membantu saya. Itu juga jenis kedua dari kekuatan penghancur yang menghancurkan kehidupan dan fusi, yang saya temui sejak saya menjelajah ke jurang kehancuran. Luo Feng tenggelam dalam kultivasi, tetapi pertempurannya dengan Kafushu memicu gelombang besar di ruang caotik tak terbatas, yang memengaruhi semakin banyak kekuatan. Camp Tiansheng Hunyuan menempati lebih dari separuh wilayah Hunyuan yang tak berujung. Tidak ada dunia sumber di banyak daerah, tetapi masih banyak bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah dan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi yang bereproduksi dan bertahan hidup. Bagaimanapun, ada ambang batas untuk menelan asal dunia sumber, dan setidaknya diperlukan bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia untuk melakukannya. Bentuk kehidupan Hunyuan yang lebih rendah, menempati jumlah yang absolut, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, bentuk kehidupan Hunyuan yang lebih tinggi, jauh lebih lemah. Di tempat terpencil seperti itu, salah satu dari mereka diperintah oleh leluhur si bodoh air. Leluhur si bodoh air melindungi sukunya sendiri, dan banyak suku lemah juga dilindungi olehnya. Dia tidak mau berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Namun,
Kekuatannya terlalu lemah di level leluhur, dan ia harus bergabung dengan kubu yang kuat agar seluruh suku dapat bertahan hidup dengan aman. Jadi ia bergabung dengan kubu Tiansheng Hunyuan, dan juga memilih faksi, Pasca Kaisar Dewa, yang juga tidak menyukai pertikaian. Tidak semua leluhur suka berperang. Bergabung dengan perkemahan besar hanya untuk kelangsungan hidup suku yang lebih baik. Jika seorang leluhur sendirian dan tidak memiliki ikatan, ia dapat menjalani kehidupan yang sangat bebas dalam pengasingan di tempat manapun, atau menyembunyikan inti kehidupannya di suatu tempat yang sulit ditemukan. Namun, jika ada sekelompok besar orang yang perlu dikhawatirkan, Anda cukup kuat untuk tidak takut pada semua kekuatan. Atau Anda bergabung dengan kekuatan besar dan dilindungi olehnya. Setelah leluhur Shuyu bergabung dengan Camp Tiansheng Hunyuan, seluruh suku dapat bereproduksi dengan damai. Tidak ada yang berani menyerang leluhur, perkemahan Hunyuan Tiansheng, dengan mudah, karena itu akan menjadi provokasi bagi seluruh perkemahan. Perkemahan itu juga merupakan pendukung setiap faksi Kaisar Dewa Raksasa, dan faksi Kaisar Dewa Raksasa juga akan melindunginya. Tentu saja, ketika saatnya tiba, bahkan jika faksi Kaisar Dewa Raksasa bergabung dalam pertempuran terlebih dahulu, mereka juga harus bergabung dalam pertempuran. Ini benar-benar mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada perang camp besar sebelumnya. Leluhur Shuyu melihat ke jurang kehancuran dan menyaksikan pertempuran antara Luo Feng dan Kafusiu. Jurang kehancuran adalah tempat tinggal makhluk terkuat di seluruh ruang asal kekacauan tak berujung. Leluhur Shuyu mungkin akan diledakkan begitu ia memasuki level pertama. Bersikap rendah hati di hadapan Luo Feng, tetapi dia masih termasuk dalam 30 besar. Bagaimana mungkin dia memandang rendah leluhur paling biasa seperti Shuyu? Kafusiu yang masuk dalam 10 besar adalah orang-orang yang perlu saya teladani. 3 serangan menghancurkan sebagian besar tubuhnya. Leluhur Shuyu berseru, Tuan Luo Feng ini seharusnya menjadi level terkuat di ruang asal caotik tak berujung. Begitu aku berhadapan dengan makhluk seperti itu, aku tidak bisa melawannya secara langsung, aku harus segera melarikan diri. Semakin lemah kekuatan tempur frontal leluhur, semakin baik mereka dalam menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimanapun, dia adalah makhluk yang menguasai setidaknya satu kekuatan tertinggi. Dia sangat brilian dalam aspek apapun yang dikuasainya. Ada terlalu banyak leluhur yang menonton, dan meskipun beberapa tidak melihatnya, mudah bagi mereka untuk mendapatkan gambaran pertempuran dari teman-teman mereka, yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas seluruh proses konfrontasi antara Luo Feng dan Kafusiu. Sebagian besar makhluk kuno ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan level pertama jurang kehancuran, tetapi mereka semua memiliki beberapa metode pengamatan rahasia dan dapat membuat penilaian tertentu. Mereka semua dapat menilai perkiraan level penguasa Luo Feng ini. Jika Anda menyentuhnya, Anda harus melarikan diri. Anda tidak dapat melawan secara langsung. Indah sekali. Tuan Moman sangat gembira, seperti yang diharapkan darimu yang mampu melanggar hukum dengan kekerasan. Kekuatanmu telah melampaui kami dengan begitu cepat. Kau sudah lebih kuat dariku. Jin berada di lantai 13, menatap Luo Feng yang sedang berlatih di lantai 16. Meski begitu, Jin tetap tidak menyukai strategi Luo Feng dalam mengelola wilayah. Luo Feng, kita harus menghilangkan semua peluang bagi praktisi bencana. Dipercayai bahwa seorang praktisi bencana menganggap semua makhluk hidup di seluruh dunia sumber sebagai makanan, dan terus memonopoli seluruh dunia sumber dalam reinkarnasi, memutus semua harapan yang lemah. Dari sudut pandang orang-orang lemah yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng merasa bahwa praktisi bencana yang memotong semua harapan seharusnya tidak ada. Namun, Jin sangat mengagumi praktisi bencana, berpikir bahwa masing-masing dari mereka adalah elit paling menonjol di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sendiri sedang berjalan di jalan ini. Jin bersedia untuk kadang-kadang bergabung dengan Luo Feng demi kepentingan seluruh kubu, tetapi biasanya dia lebih suka menjaga jarak. Hanya karena kau lebih kuat dariku, bukan berarti kau benar. Naigu dan aku sama-sama dianggap sebagai praktisi bencana. Di masa depan, mungkin akan ada praktisi bencana kedua atau keempat. Pikir Jin. Di tingkat ke-17 jurang kehancuran, Yu Huang berdiri di sana, dengan tenang menatap sosok berjubah darah yang turun dari atas. Tuan Luo Feng, Yu Huang menatapnya. Yu Huang. Luo Feng juga mengamatinya. Mereka yang berhasil masuk 10 besar punya caranya masing-masing. Kafusiu jago dalam pertarungan frontal, dan setipe dengan Luo Feng. Ia benar-benar ditekan oleh Luo Feng dalam kondisi terbaiknya. Tapi gaya Yu Huang benar-benar berbeda. Aku tahu kau ingin utusan dunia bekerja sama denganmu dalam latihanmu. Yu Huang menatap Luo Feng dengan dingin. Kalahkan aku,
Dan aku bisa mengatur agar utusan dunia bekerja sama denganmu. Karena pernah dipukuli oleh Moman, Jin dan Naigu, dia berada dalam situasi yang sangat memalukan dan tentu saja melampiaskan amarahnya kepada penguasa lain di kubu kultivator. Silakan, kata Luo Feng sopan. Pertempuran ini bukanlah pertarungan jahat untuk menghancurkan dunia setingkat ini, melainkan kompetisi antara kedua belah pihak. Yu Huang tidak meminta bantuan utusan dunia. Ledakan. Yu Huang berdiri di sana, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bersinar terang, dan cahaya tak berujung menerangi lapisan dunia yang hancur ini di mana-mana. Luo Feng juga diterangi oleh cahaya ini, dan merasakan bahwa cahaya ini berubah menjadi benang sutra tak terhitung jumlahnya yang menjerat, mengikat, dan menekannya. Domain Yu Huang yang berskala besar sangatlah mengerikan. Domain ini merupakan kombinasi kekuatan bulu dan kekuatan cahaya, ditambah dengan kekuatan dari negeri misterius, alam bulu. Kekuatan domain ini cukup untuk membuat leluhur biasa kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Luo Feng bergerak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang, merobek semua rintangan cahaya dalam sekejap, melewati tempat Yu Huang berada, seolah-olah memotong Yu Huang sepenuhnya. Yu Huang tampaknya berada di tempat yang sama, tetapi dia muncul di tempat lain, dan dia tidak terluka. Dalam hal gerakan tubuh, dia maha hadir dan setingkat dengan leluhur tak berujung. Bahkan jika Luo Feng memiliki kekuatan wilayah Bangodara, dia sama sekali tidak bisa menyentuh Yu Huang. Gerakannya menembus batas waktu. Luo Feng mengerutkan kening. Yang disebut maha hadir mengacu pada titik waktu yang sama, yang berarti ia bisa berada di mana saja di banyak lokasi. Lokasinya berubah total di intinya. Ketika dua kubu utama berperang, leluhur tak berujung mampu menyelamatkan sejumlah besar leluhur di bawah tekanan waktu dan ruang cahaya bintang. Hanya ini trik yang kumiliki. Luo Feng langsung menghunus pedangnya. Pisau pembelah langit di tangannya menebas, dan serangkaian cahaya pisau mengikuti vitalitas dan menebas. Sesaat, ribuan cahaya pisau menyambar, melintasi langit dan bumi, bahkan menembus ruang dan waktu, mengunci energi semua Yu Huang di sekitarnya. Setiap cahaya terbunuh oleh cahaya pedang ini. Luo Feng juga terus-menerus menebas cahaya pedang yang sangat pekat dan mengerikan. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, lebih dari 100.000 cahaya pedang raksasa muncul di seluruh dunia kehancuran secara bersamaan. Cahaya pedang raksasa ini menempati sepertiga wilayah dunia kehancuran, dan mengejar kemana-mana, baik di langit maupun di tanah. Hunyuan Dao milik Luo Feng ternyata tidak sempurna. Dengan bantuan inti kehidupan, Hunyuan Shengme Dao, energi setiap pedang menjadi tidak kuat. Perlu diketahui, saat berhadapan dengan Kafusiu, pedang Luo Feng hanya bisa menampung 1/10 cadangan energinya. Namun, ketika vitalitas terkunci, kekuatan cahaya pedang jauh lebih lemah, tetapi juga setara dengan beberapa gerakan biasa Moman dan Jin. Kuncinya adalah Luo Feng melepaskan terlalu banyak cahaya pedang. Terlalu banyak. Luo Feng benar-benar kewalahan. Cadangan energinya terlalu banyak. Cadangan energi yang ia pulihkan dalam setiap tarikan napasnya melebihi cadangan energi seluruh tubuh Yu Huang. Tidak perlu dilanjutkan. Yu Huang memandangi cahaya pedang yang pekat di antara langit dan bumi. Setiap cahaya pedang sangat besar dan penuh spiritualitas, mengejar dan membunuh semua cahaya. Jika ia tidak melepaskan domainnya, tubuh aslinya akan terkunci. Ia berkata, "Aku tidak menyangka aku tidak bisa menghindari pedang Tuan Luo Feng." Di jurang kehancuran, ada pasokan energi yang tak ada habisnya, dan dia bisa bertarung dengan Luo Feng. Tetapi di dunia luar, dia mungkin harus melarikan diri dalam waktu 10 tarikan napas. Jika Yu Huang ingin kabur, dia bisa lolos dari jangkauan ilmu pedangku hanya dengan satu pikiran. Luo Feng juga tahu masalahnya sendiri. Pengejaran cahaya pedangnya memiliki jangkauan. Yu Huang dan leluhur tak berujung bisa melintasi banyak ruang dan waktu dalam satu langkah dan meninggalkan Luo Feng jauh di belakang. Ya, kita hanya bisa melarikan diri. Yu Huang menggelengkan kepalanya sedikit. Naigu, Moman dan Jin dapat bekerja sama untuk mengalahkannya. Namun Luo Feng sendiri memaksanya melarikan diri. Aku akan mengatur para utusan dunia untuk mengepungmu. Yu Huang langsung berpikir dan memanggil 200 utusan dunia dengan tingkat kehancuran dunia ini untuk mengepung Luo Feng bersama-sama. Pada saat ini, leluhur tak berujung yang berada di lantai 18 juga menyaksikan seluruh proses pertempuran dengan jelas. Aku sedikit lebih kuat dari Yu Huang, tapi aku masih belum bisa menembus pengejaran Luo Feng atas lebih dari 100.000 cahaya pedang. Leluhur tak berujung cukup gelisah.
Ada energi di dunia kehancuran untuk mengisi kembali konsumsi energinya, tetapi dia tahu betul bahwa semua orang bertarung di lingkungan normal. Sungguh tidak bermoral, Luo Feng bisa sepenuhnya mengabaikan mereka, menghancurkan semua rintangan, meninggalkan jejak di bayangan asal, dan mengendalikan satu lapisan dunia kehancuran. Sehebat apapun mereka menghindar, mereka tak mampu menghentikan Luo Feng, yang telah memenggal 80% tubuh Kafusiu hanya dengan 3 serangan. Hanya karena Luo Feng terlalu malas untuk bersaing demi kehancuran dunia, mereka bisa bertanding dengan baik. Bagaimana cara memecahkannya? Leluhur tak berujung mulai merenung. Namun, lebih dari 1 abad kemudian, Luo Feng tiba di lantai 18. Kompetisi antara kedua belah pihak. Leluhur yang tak berujung masih hilang. Gayanya sama dengan Yu Huang, satu-satunya kelebihannya adalah ia memiliki kekuatan tak terbatas. Daya ledaknya memang lebih kuat, tetapi Luo Feng mampu menahan tubuh tirani yang dikepung oleh puluhan leluhur. Sekarang ia memiliki kekuatan pemimpin bangau darah, dan serangan para leluhur yang tak terbatas itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luo Feng. Cahaya pedang Luo Feng sangat kuat. Vitalitasnya terkunci, mengejar dan membunuh semua energi leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur yang tak berujung hanya mengakui kekalahan. Semua kekuatan dan banyak makhluk kuno memperhatikan pertempuran Luo Feng dengan saksama. Luo Feng mengalahkan Yu Huang dan leluhur tak berujung berturut-turut, yang juga sesuai dengan harapan mereka. Lagi pula, di lubuk hati mereka telah mengidentifikasi penguasa Luo Feng sebagai level kekuatan tempur tertinggi, level ke-19 jurang kehancuran. Luo Feng datang ke sini. Luo Feng. Yuan menyeringai, tersenyum bahagia. Dia telah memimpin seluruh camp dari masa terlemahnya hingga hari ini. Setelah melalui begitu banyak frustrasi dan penderitaan, Yuan sangat bahagia memiliki seorang penguasa dengan tingkat kekuatan tempur tertinggi di camp. Semakin kuat penguasa, semakin cerah masa depan kelompoknya. Kau hebat. Kau mampu mengalahkan Kafusiu, Yu Huang, dan leluhur tak berujung secara langsung. Yuan tertawa, bahkan aku pun tak yakin bisa mengalahkan leluhur tak berujung. Leluhur tak berujung ada di mana-mana, dan sekarang aku hanya bisa menghabiskan cadangan energinya. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Ia hanya menguasai satu jenis kekuatan penghancur tingkat tertinggi, dan ketika dikombinasikan dengan kunci vitalitas, kekuatannya menjadi terbatas. Jika seseorang memiliki Hunyuan Sword Dao yang lengkap dan menggabungkannya dengan Hunyuan Dao kehidupan dan kematian, orang tersebut akan memiliki lebih banyak metode. Sudah berapa lama kau menjadi penguasa? Kau sudah sangat kuat. Yuan tersenyum, haruskah aku mengatur utusan dunia untuk mengepungmu sekarang? Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Yuan. Luo Feng mengangguk. Tak lama kemudian, total 150 utusan dunia di level ini muncul dan mulai mengepung Luo Feng. Luo Feng sekali lagi mulai dengan saksama merasakan kekuatan penghancur terbaru ini dan merasakan misteri kehancuran. Meskipun sebagian besar dari 19 tingkat kekuatan penghancur tertinggi yang ia rasakan sejauh ini tidak terintegrasi dengan misteri kehidupan, Luo Feng masih dapat meningkatkan akumulasi kehancurannya dengan mempelajari misteri kehancuran. Luo Feng merasa bahwa pilihannya tepat. Saat memahami Hunyuan Sword Dao dan menemui hambatan, datang ke jurang kehancuran untuk meningkatkan akumulasi kehancuran memang sangat efisien. Aku merasa akumulasi kehancuranku seharusnya sudah cukup. Luo Feng punya penilaian seperti itu. Jangan terburu-buru. Akumulasimu takkan pernah terlalu banyak. Setiap tingkat kehancuran dunia hanya membutuhkan 1 atau 2 periode, jadi mari kita selesaikan jurang kehancuran dulu. Luo Feng tidak terburu-buru meninggalkan jurang kehancuran. Tidak akan terlambat untuk kembali ke wilayah kultivator setelah menjelajahinya. Anehnya, aku sudah mencapai lantai 19, tapi aku belum menemukan peluang apapun. Pikiran ini terlintas di benak Luo Feng, dan dia tidak memikirkannya lagi. Dia tidak seyakin makhluk lain dalam menjelajah. Dia datang ke setiap level untuk bertarung dengan para utusan dunia. Kemungkinan menemukan peluang tentu saja jauh lebih rendah. Bagaimanapun, tujuan terbesar datang ke jurang kehancuran telah tercapai. Cukup akumulasinya. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua wawasan yang terkumpul menjadi satu. Lalu, satukan pikiran dengan Tao, pikiran akan terintegrasi sempurna dengan Tao, dan dengan begitu, Dao Pedang Hunyuan dapat tercapai. Integrasi dan kesatuan pikiran dan Tao adalah 2 ambang batas utama berikutnya. Sebelum tiba di jurang kehancuran,
Luo Feng tidak tahu rintangan apa yang menghalangi jalannya menuju jalan pedang Hunyuan. Namun kini, ia dapat dengan jelas menyadari bahwa hanya ada 2 rintangan yang tersisa. Saudara Yuan, tolong tarik utusan dunia ini. Setelah lebih dari 1 abad, Luo Feng berbicara. Yuan segera menarik mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian siap untuk naik ke tingkat berikutnya?" "Aku akan menyendiri sebentar di level ini," kata Luo Feng. Ia merasa sudah mengumpulkan cukup pengalaman, jadi ia mencoba mengintegrasikan wawasannya terlebih dahulu. Bahkan jika gagal, ia bisa naik ke level 20 dan level-level berikutnya untuk terus mengumpulkan pengalaman, lalu mencoba lagi. Cobalah untuk mengintegrasikan akumulasi yang berbeda menjadi satu, dan Anda pasti akan memperoleh wawasan yang berbeda. Yuan Xinzi memperhatikan Luo Feng membangun gua dan mulai berlatih dalam pengasingan. "Aku juga akan terus berlatih." Yuan segera kembali ke guanya dan menenangkan diri. Ia juga mencoba memahami sistem asal-usul, cara kerja aturan Hunyuan. "Hah? Gak sampai lantai 20? Leluhur Bing Feng berada di lantai 20. Ia siap ditantang oleh Luo Feng, tetapi siapa sangka Luo Feng telah tinggal di lantai 19 selama lebih dari 1 abad dan mulai mengasingkan diri setelah menarik utusan dunia. Hal ini juga membuat leluhur Bing Feng diam-diam bernapas lega. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Luo Feng. Namun, sebagai pemimpin kubu Bing Feng, ia tidak rela membiarkan Luo Feng menginjak-injaknya demi meraih ketenaran, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Ia telah memikirkan banyak cara untuk gagal dan tetap mempertahankan reputasinya. Siapa yang mau siap mental untuk segalanya, Luo Feng tidak akan datang untuk saat ini. Luo Feng sedang berlatih dalam pengasingan di dalam gua di lantai 19. Ia sangat santai menghadapi para utusan dunia itu, dan ia hanya menyerang mereka dengan santai, terkadang bahkan melawan mereka secara langsung. Namun kini, ia mencoba menyatukan persepsinya menjadi satu, dan membentuk Dao Pedang Hunyuan sepenuhnya, tetapi ia perlu menguji jurus-jurus ampuhnya berulang kali. Boom! Luo Feng menunjuk dengan santai, dan cahaya pedang yang tajam muncul, merobek langit dan bumi. Setelah mengerutkan kening dan berpikir, dia dengan ringan menggenggam dengan 5 jari, dan 5 cahaya pedang yang mengerikan turun, membentuk formasi pedang, memusnahkan semua musuh dalam formasi itu. Dalam proses berpikir, integrasi dan eksperimen ini, Hunyuan Dao. Hal itu menjadi lebih jelas dalam pikiran Luo Feng. Luo Feng mengetuk pelan dengan jarinya. Kilatan cahaya pisau langsung menembus seluruh lapisan ke-19 penghalang ruang waktu di dunia kehancuran, dan bahkan menembus lapisan ke-20 di bawahnya, yang mengejutkan leluhur Bing Feng. Tiba-tiba, fluktuasi ruang waktu muncul, dan saat melewati Luo Feng yang sedang duduk bersila menghilang. "Hah?" Yuan, penguasa lantai 19, terkejut. Tiba-tiba terjadi fluktuasi ruang dan waktu. Luo Feng menghilang. "Luo Feng, ada apa?" Yuan segera menghubungi klon Luo Feng lainnya. "Kurasa aku telah menemukan peluang," jawab Luo Feng. "Peluang?" Yuan tercengang. Dia ingat bahwa dahulu kala, Kafusiu menemukan sebuah kesempatan saat menjelajahi tingkat ke-19 dunia yang hancur, memasuki waktu dan ruang rahasia, dan memperoleh baju zirah yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Kafusiu dan Luo Feng sama-sama lewat sini dan tidak tinggal lama, tapi mereka berdua mendapat kesempatan. "Aku selalu tinggal di sini, dan aku menguasai level ini, jadi kenapa aku tidak pernah menemukan kesempatan?" Yuan merasa sedikit tidak nyaman saat itu.